Tuhan beri yang memulihkan kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur karena Tuhan memulihkan hidup kami. Sehingga kalau kami boleh ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Kami berterima kasih. Karena itu setiap pagi kami mau datang menyembah Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memberikan kami ketenangan di dalam kami menghadapi setiap masalah, dalam kami menghadapi setiap pergumulan. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh menyembah Tuhan. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Betul, kita tidak satu ruangan, tidak satu waktu. Ada waktu Indonesia bagian Barat, teman-teman dari Indonesia Barat bagian Barat, ada teman-teman dari Indonesia bagian Timur, dan juga teman-teman dari Indonesia bagian Tengah. Tapi setiap kita menyatukan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, bahkan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya betul ketika ada kesatuan hati, maka Roh Kudus yang menjamah setiap kita, Allah sendiri yang akan membawa setiap kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Ya kan, saya mau setiap kita terus mencatat, terus belajar akan firman Tuhan, karena secara khusus kita masih ada dalam khotbah serial Alkitab menjawab kehidupan manusia. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bahasan yang ke-6. Ya kan, kita sudah belajar 5 hal, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang ke-7 maksud saya. Kita sudah belajar 6 hal, berarti ya kan kita sudah lalui kan Senin minggu lalu sampai dengan Jumat. Dan kemarin hari Senin berarti yang ke-6. Dan hari ini kita masuk yang ke-7 dalam rangkaian khotbah serial Alkitab menjawab kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang kekhawatiran, kita sudah belajar tentang kesedihan, kita sudah belajar tentang stres dan depresi, ya kan, menghadapi tekanan hidup. Kita sudah belajar tentang penderitaan, kenapa orang Kristen bisa mengalami penderitaan. Kita sudah belajar tentang penolakan, ketika apa yang kita buat tidak dihargai, ketika apa yang kita kerjakan tidak dianggap. Kita sudah belajar apa sikap kita, apa yang harus kita buat. Dan kita sudah belajar tentang menghadapi masa depan, sehingga tidak ada lagi orang-orang anak-anak Tuhan yang ketakutan menghadapi hari depan, karena kita percaya hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hari ini di bahasan yang ke-7 kita belajar sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, menghadapi orang yang merugikan hidup kita, baik dia mengkhianati kita, baik dia memfitnah kita, maupun dia yang merancangkan kehancuran atas hidup kita. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini, ya kan? Karena saya percaya sekali saudara, Alkitab sudah menjawab setiap kehidupan kita, setiap permasalahan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab adalah jalan keluarnya, sehingga harusnya kita sudah bisa menangani setiap pergumulan, kita bisa menyikapi setiap masalah melalui pembelajaran firman Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, mau nggak kita belajar firman Tuhan dan mau nggak kita melakukannya? Kan gitu saudara kan? Nah, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita menghadapi orang yang merugikan hidup kita, bagaimana kita menghadapi orang yang berusaha menghancurkan hidup kita, mengkhianati kita, maupun memfitnah kita. Dan Alkitab ternyata sudah menjawab. Kita belajar sama-sama, ya kan? Karena biar bagaimanapun saudara, selama kita ada di muka bumi ini, selama kita tinggal di muka bumi ini, pasti ada saja orang-orang yang seperti itu. Saya percaya setiap kita sudah pernah mengalami. Ada yang difitnah, ada yang dihancurkan hidupnya, ada yang dirancangkan yang jahat rumah tangganya, keluarganya. Tapi sikap yang benar, respon yang benar,
akan membuat kita masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Tapi juga sebaliknya, kalau respon kita salah, sikap kita dalam kita menghadapi orang-orang yang berusaha menghancurkan, merugikan kehidupan kita, salah sikap kita, maka hidup kita justru yang hancur. Nah, ini lihat, permainan liciknya iblis, saudara. Di satu sisi, Tuhan bisa pakai orang-orang jahat untuk menghadirkan rancangan Allah dalam hidup kita. Mungkin saudara bilang, oh bisa, kenapa nggak pakai orang-orang baik aja sih pendeta? Saudara, dia Tuhan. Ketika kita memanggil dia Tuhan, maka apapun yang dia buat, kita cuma bilang, Tuhan aku percaya itu yang terbaik bagiku. Sekalipun Tuhan pakai orang jahat, sekalipun ada orang-orang yang di sekeliling kita yang memang Tuhan izinkan ada untuk membentuk karakter saudara dan saya, untuk kita dibawa masuk dalam rencananya yang ajaib melalui orang-orang tersebut. Karena dia Tuhan, dia bisa pakai banyak hal, dia bisa pakai banyak waktu, dia bisa pakai segala sesuatu untuk membawa kita masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Dan selama kita masih tinggal di muka bumi ini, masih ada orang-orang seperti itu, saudara. Masih ada. Masih ada. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini, apa sikap saya menghadapi mereka? Apa respon saya menghadapi orang-orang seperti ini? Dan apa yang Alkitab catat ketika hal ini menimpa hidup kita. Nah, kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal ke-6 ayat 27 dan 28. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 dan ayat 28, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Ini Yesus bilang begini, saudara. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, lihat, Yesus bilang kepada kamu, kepada saudara dan saya yang mendengarkan dia. Berarti firman ini ditujukan kepada orang-orang yang mau mendengarkan Yesus, mau membuka hatinya untuk mengizinkan Tuhan berperkara dalam kehidupannya. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan, aku berkata, kasihilah musuhmu. Lihat, saudara, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah apa? Musuh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bukan cuma sampai di situ, saudara. Ayat 28. Mintalah berkat. Bayangkan, saudara. Ini yang saya bilang, saya bangga jadi orang Kristen. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya bangga jadi punya Yesus. Amin. Yesus mengajar, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tahukah, saudara? Itu panggilan kita loh, saudara. Itu tugas kita. Untuk meminta berkat buat orang yang membenci kita. Untuk apa? Untuk berdoa bagi orang yang mencaci kita. Itu Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau ada orang yang berusaha menjahati hidup saya, kalau ada orang yang berusaha memfitnah saya, menuduh saya, kalau ada orang yang mengkhianati saya udah lakukan yang baik tapi dia mengkhianati, menusuk saya dari belakang. Kalau ada orang-orang seperti ini dalam hidup saudara dan saya, Yesus sudah ajarkan. Apa yang harus kita lakukan? Kasihi musuh. Berdoalah buat mereka, mintalah berkat bagi mereka. Yesus ajarkan kepada setiap kita. Kenapa sih? Kok Tuhan suruh saya seperti itu? Perhatikan ayat 31 dan 32-nya, saudara. Mulai 31 dulu, 31 ya. Yesus bilang begini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini biasa disebut orang golden rules. Kalau engkau pengen orang lain lakukan sesuatu kepadamu, apa yang mau engkau orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Kita nggak pengen ada orang yang membenci kita. Makanya kita nggak mau membenci orang lain. Kita pengen, kalau kita salah, orang ampuni kesalahan kita. Makanya itu yang kita lakukan. Amin, saudara. Sehingga akhir dalam berumah tangga pun demikian. Kalau kita sebagai suami pengen dihargai oleh istri, pengen dikasihi oleh istri, lakukan itu kepada mereka.
Demikian pula sebagai seorang istri, kita pengen dihargai oleh suami, kita pengen ditolong oleh suami, kita pengen dikasih oleh suami. Lakukan itu kepada suami. Jadi ini golden rules yang Yesus ajarkan. Apapun juga yang engkau pengen orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Bahasa dunianya ada, saudara. Jangan nyubit kalau lu gak mau dicubit. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau saya nggak mau dilakukan seperti itu, saya nggak boleh lakukan itu kepada orang lain. Kalau saya nggak boleh dihianati, saya nggak mau dihianati, maka saya nggak boleh mengkhianati orang lain. Kalau saya nggak mau ditipu, saya nggak boleh tipu orang lain. Akhirnya semua dimulai dari saya. Amin, saudara. Akhirnya semua dimulai dari kita. Kalau saya nggak mau diselingkuhi oleh pasangan saya jangan selingkuh dong. Nah, itulah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bahkan Yesus bilang di ayat 32, apakah dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun buat demikian. Tuhan Yesus mau setiap kita berbuat lebih. Sama-sama bilang sama saya, berbuat lebih. Orang-orang berdosa, Tuhan Yesus bilang bisa buat baik kepada orang yang berbuat baik. Tapi Yesus gak mengajarkan cuma sampai di situ. Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih, yang tidak dibuat oleh orang berdosa. Apa itu? Mengasihi orang yang menyakiti engkau, mengampuni orang yang membenci engkau, mengasihi, mendoakan, meminta berkat buat orang yang mengkhianati engkau, yang mengutuki engkau. Itulah yang Yesus ajarkan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, lakukan lebih. Sama-sama bilang sama saya, lakukan lebih. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara, kalau Yesus ajarkan seperti itu, berarti kalau ada hal-hal yang menimpa hidup saya, orang-orang yang mengecewakan saya, orang-orang yang menyakiti hati saya, orang-orang yang membuat saya terluka, apa yang harus saya lakukan? Saya harus buat seperti apa yang Yesus katakan di ayat 27 dan ayat 28. Kasihilah musuhmu, berbuatlah bagi mereka, berbuatlah baik kepada mereka yang menyakiti engkau, berdoalah buat mereka yang mengkhianati engkau, memintalah berkat kepada Tuhan untuk mereka yang mencoba merancangkan yang jahat atas hidupmu. Lihat ayat selanjutnya dalam Matius 26 ayat 47 dan 50. Yesus pernah mengalami fitnah. Yesus pernah mengalami pengkhianatan. Dari siapa? Dari anaknya, dari buahnya, anak buahnya maksud saya, dari Yudas, dari muridnya. Bayangkan, saudara, dihianati. Yesus tahu sakitnya bagaimana orang dihianati. Jadi kalau engkau hari-hari ini merasa engkau dihianati, engkau hari-hari ini merasa disakiti, engkau merasa hari-hari dikecewakan, Yesus pernah ngalamin. Dia dihianati, dia dikecewakan, dia difitnah oleh anak buahnya sendiri, oleh muridnya sendiri. Dalam Matius 26 ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Lihat, saudara. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dengan dia, serombongan besar orang membawa pedang, membawa pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 48. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Lihat, orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Hati-hati. Tidak semua orang berbuat baik kepada kita itu tulus. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua orang berbuat baik kepada kita itu tulus. Tapi apakah kita harus membalas itu seperti itu kepada mereka? No. Karena kita percaya Yesus pernah mengalami kok. Yesus pernah mengalami pengkhianatan. Yesus pernah mengalami kekecewaan, dikecewakan. Tapi apa yang Yesus katakan? Perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Dan segera ia maju, mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium Yesus. Di ayat yang ke-50 Alkitab bilang begini, tetapi Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Lihat, saudara, dihianati. Yesus masih panggil Yudas siapa? Dia melakukan apa yang dia ajarkan. Hari ini, kalau engkau merasa disakiti, engkau merasa dikecewakan, engkau merasa dihianati,
Kau merasa difitnah, dan itu sedang kau alami hari-hari ini. Sebagai hamba Allah saya ingatkan, bukan suatu kebetulan engkau boleh hadir di ibadah doa pagi ini. Tuhan mau kita berbuat lebih daripada apa yang manusia bisa buat. Apa itu? Kasihi orang yang membencimu, ampuni orang yang mengkhianatimu, lepaskan pengampunan bagi mereka, dan lepaskan berkat bagi mereka. Karena dampaknya bukan buat orang tersebut, dampaknya buat saudara dan saya. Dampak itu akan kembali kepada kita. Amin. Sehingga akhirnya kita merasakan damai. Kita gak merasakan kebencian, kita gak merasakan kedendaman, kita gak merasakan sakit hati. Kita hanya merasakan damai. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau untuk kita alami. Ada kedamaian, ada kuasa dalam kehidupan kita. Bukan hanya Yesus. Daud pun pernah mengalami pengkhianatan. Dari siapa? Dari Absalom, anak. Lihat saudaranya, pengkhianatan terjadi bukan dari orang-orang jauh. Fitnahan terjadi bukan dari orang-orang jauh, dari lingkungan-lingkungan kita. Dari sini akhirnya kita mempelajari bahwa jangan pernah mengandalkan manusia. Manusia mengecewakan. Maka Alkitab sudah mengajarkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi apa yang dilakukan Daud ketika tahu Absalom anaknya mengkhianati untuk mengambil alih kedudukan sebagai raja? Perhatikan dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 14, saudara. 2 Samuel pasal 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya. Ini ketika Daud mengetahui bahwa Absalom sudah akan merebut kekuasaannya. Daud bilang begini sama pegawai-pegawainya, saudara. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari tangan Absalom. Saudara, posisi pada saat itu Daud sebagai seorang raja, dia punya pasukan. Dia bisa melawan Absalom, dia bisa menghukum Absalom seharusnya. Karena dia raja yang resmi. Dan pasti pasukan pada tunduk kepada dia dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Daud. Tapi Daud lebih memilih apa? Mengalah. Daud lebih memilih mundur. Sekalipun Daud bisa melawan anaknya, tapi itu anaknya. Dia lebih memilih mundur. Dia bilang sama pegawai-pegawainya, udah yuk kita pergi aja, baiklah kita mempersiapkan diri, mari kita melarikan diri. Sebab apa dibilang? Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan cepat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Daud ngalah. Bahkan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud gak buat. Kenapa saudara? Karena Daud tahu pembalasan bukan miliknya. Tahukah saudara, Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, pembalasan adalah bagianku, kata Tuhan. Bagian kita apa? Udah jelas. Yesus bilang, kasihi musuhmu, ampuni orang yang bersalah kepadamu, berdoalah bagi mereka, mintalah berkat bagi mereka. Itu yang Yesus bilang untuk kita buat. Untuk membalas itu bagian Tuhan. Bukan kita yang membalas. Sama-sama bilang sama saya, bukan saya yang membalas. Tahukah saudara? Ada banyak orang mengambil keputusan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena dia merasa kalau saya belum buat ini, maka saya merasa harga diri saya diinjak-injak. Kalau saya nggak melakukan ini, saya dianggap lemah. Tahukah saudara, itu adalah tipuan iblis dalam hidup orang percaya, agar kita tersimpan dalam kebencian, menyimpan kebencian dalam hati kita, menyimpan akar pahit dalam hati kita, sehingga akhirnya kita membuahi untuk melakukan kejahatan. Apa bedanya kita dengan mereka yang sama melakukan hal yang jahat kepada kita? Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita pagi hari ini, apa sikap kita sebagai orang percaya? Apa sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ampuni mereka. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Doakan mereka, minta berkat bagi mereka. Amin, saudara. Bukan hanya Tuhan Yesus yang mengalami fitnahan, mengalami pengkhianatan dari murid. Daud pun pernah mengalami dari anaknya. Bahkan Yusuf pernah mengalami hal yang sama. Yusuf pernah dirancangkan yang jahat oleh saudara-saudaranya. Bayangin saudara. Karena jealous,
Karena cemburu, akhirnya Yusuf dilemparkan ke sumur, dijual sebagai seorang budak. Jadi dalam hidup ini masih bisa atau masih mungkin orang melakukan yang jahat dalam hidup kita. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan yang membuat segala apa yang dijahat, membuat apa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, membawa kita masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan yang ada. Makanya Alkitab jelas mencatat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 50 ayat 20. Wah, Yusuf jelas bilang apa, saudara? Yusuf jelas bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi, haleluya, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf gak balas, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yusuf tahu ini adalah rencana Tuhan. Tahukah saudara, sering terjadi seperti itu ya saudara ya, bahwa Tuhan pakai orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan izinkan ada orang-orang di depan kita, di sekeliling hidup kita, untuk membuat sesuatu yang jahat dalam hidup kita, untuk merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita, untuk kita membawa kita masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Contoh Yusuf. Kalau Yusuf tidak dikhianati, kalau Yusuf tidak dijual sebagai seorang budak oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak akan pernah pergi ke Mesir. Tapi ini yang menjadi rencana Tuhan. Makanya Yusuf dengan iman dia berkata, gak apa-apa, engkau buat kepadaku jahat, gak apa-apa, engkau merancangkan yang jahat dalam hidupku. Tapi Tuhan memakai itu semua untuk merancangkan kebaikan dalam hidupku. Itu perkataan Yusuf. Yusuf tahu akan hal itu. Yusuf tahu akan hal itu sehingga dia menyampaikan perkataan itu, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, manusia bisa merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Manusia boleh berkeragakan yang jahat dalam hidup saya. Tapi saya percaya saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang memakai segala sesuatu yang jahat yang dibuat manusia dalam hidup saya untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Roma 8 ayat 28, apa firman Tuhan katakan di sana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Oh, haleluya. Apapun bisa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk reka-rekaan orang jahat bisa terjadi menimpa hidup kita, tapi Tuhan ada dalam masjid. Tuhan ada di dalamnya, membawa kita masuk untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya Allah kita. Ini yang kita pegang dalam hidup kita. Orang boleh merancangkan yang jahat atas hidup saya. Orang boleh mengkhianati saya. Orang boleh menyakiti hati saya. Orang boleh membuat segala sesuatu yang mereka pandang jahat terjadi dalam hidup saya. Tapi saya percaya, saya masih punya Tuhan. Karena saya masih punya Tuhan, maka saya percaya Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Bahkan di dalam Ulangan pasal 23 ayat 5, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu, lihat, menjadi berkat karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka dia mengubah. Haleluya. Tuhan ubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dalam mengubah keadaan. Bahkan Bileam ketika dipanggil untuk mengutuki umat Tuhan, itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga yang diucapkan Bileam bukan kutuk melainkan berkat. Lihat saudara. Lihat saudara. Apapun yang manusia rancangkan hari-hari yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, selama engkau hidup dalam Tuhan, selama engkau hidup dalam penyembahan pujian kepada Tuhan, selama engkau mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, maka segala sesuatu yang dibuat manusia merancangkan yang jahat dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan promosi Allah, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh haleluya.
Ini yang kita percaya dalam hidup kita, saudara. Bahwa apapun yang direka-rekakan manusia, itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Nah, apa selanjutnya? Kita belajar. Karena itu yang perlu kita mengerti adalah sikap hati kita apa. Apa respon kita ketika kita menghadapi orang-orang tersebut. Tentu kita sudah tahu bahwa jangan membalas. Tentu kita sudah tahu pembalasan adalah milik Tuhan. Iya kan? Tuhanlah yang membalas setiap perbuatan jahat manusia kepada kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, sikap kita menghadapi orang yang merugikan, sikap kita dalam menghadapi orang yang memfitnah kita, sikap kita dalam menghadapi orang yang mengkhianati, merancangkan yang jahat, merancangkan kejatuhan dalam hidup kita, sikap kita yang pertama, kasihilah mereka. Sama-sama bilang sama saya harus kasih mereka. Kasihilah mereka, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara, Tuhan Yesus memerintahkan, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita dijahatin, kita dikecewakan, kita disakitin, Tuhan Yesus bilang ini, ampuni, kasihi mereka, berdoa buat mereka, minta berkat buat mereka. Lihat saudara, kenapa? Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang berdosa pun buat seperti itu. Kalau kita meminta berkat, berdoakan orang yang memberkati kita juga, ya mana orang berdosa juga buat begitu. Apa bedanya? Iya kan? Lalu Tuhan minta lebih, kasihilah mereka. Jadi yang pertama, sikap kita ketika kita dikecewakan, ada orang-orang yang menyakiti hati kita, ada orang-orang yang merancangkan yang jahat atas hidup kita. Yang pertama, saudara dengar baik, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kasihi mereka. Engkau ada untuk menjadi pembawa berkat. Engkau ada untuk menjadi orang yang mengasihi sesamamu. Lihat dalam Matius 5 ayat 9. Saudara buat perbedaan. Kita berbeda. Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Saudara perhatikan, kita bisa saja dibuat jahat, kita bisa saja dikecewakan, tapi kita memutuskan untuk tetap membawa damai. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah. Itu yang membuat kita berbeda. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi, saya mau memutuskan, saya tetap mengampuni mereka. Karena saya berbeda. Saya nggak mau sama dengan orang berdosa yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya adalah orang benar. Saya sudah diselamatkan, bukan karena perbuatan baik saya. Karena itu saya mau mengampuni mereka yang menjahati saya. Saya mau mengasihi mereka, orang yang menuduh saya, orang yang memfitnah saya, bahkan orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup saya, menghancurkan hidup saya. Saya mau melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena pengampunan itu berdampak baik buat saya, bukan buat orang lain. Pengampunan itu membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih. Yang kedua, sikap kita menghadapi orang yang merugikan kita atau mengkhianati, memfitnah kita, merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Yang pertama, kasihi mereka. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, karena kita berbeda. Yang kedua, mengalah. Nggak usah menunjukkan bahwa engkau benar. Ada banyak orang bilang begini, tapi pendeta, saya harus menunjukkan bahwa saya nggak bersalah. Saya harus tunjukkan bahwa saya benar, pendeta. Saya harus tunjukkan bahwa saya nggak berbuat seperti itu. Saya difitnah. Saudara dikasih dalam Tuhan, cukup engkau mengalah, Tuhan akan memperlihatkan mana yang benar, mana yang salah. Tahukah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia tahu apa yang harus dia buat dalam kehidupan kita. Amin. Enggak usah tunjukkan bahwa engkau benar. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan nyata dengan sendirinya. Makanya firman Tuhan bilang Mazmur 37 ayat 6. Coba saudara lihat Mazmur 37 ayat 6. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Alkitab bilang begini, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Kita gak usah membenarkan diri karena kita memang benar. Jadi kalau kita dituduh melakukan segala sesuatu yang tidak kita buat, gak usah membela diri. Tuhan pembelamu. Kalau kau membela diri, engkau sedang mengizinkan Tuhan angkat tangan, tidak membela hidup.
Tapi kalau engkau turun tangan, kalau engkau angkat tangan maksud saya, dan engkau mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu, maka Dia akan lakukan ini. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Ia akan memunculkan hakmu seperti siang. Apa maksudnya? Semua akan terbuka, semua akan terlihat, semua akan diterangi. Bukan dari mulutmu, bukan karena pembelaanmu, tapi karena Tuhan yang menyatakan kebenaran itu. Jadi yang kedua, apa sikap kita ketika kita difitnah? Apa sikap kita ketika kita dirancangkan yang jahat? Apa sikap kita? Yang pertama, kasihi mereka. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Yang kedua, belajar mengalah. Karena Tuhan yang membenarkan kita. Tuhan akan menyatakan kebenaran. Nggak usah membela diri. Nggak perlulah membela diri, saudara. Karena Tuhan pembela kita, bukan kita pembela diri kita. No, Tuhan pembela kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang yang merugikan hidup kita, merancangkan yang jahat, memfitnah, mengkhianati kita. Yang ketiga, ingatlah hal ini. Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat mendatangkan kebaikan atas hidup saudara dan saya. Loh, kok bisa? Karena Dia Tuhan. Ketika kita panggil Dia Tuhan, maka bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika kita panggil Tuhan, maka Dia Tuhan. Dia mengatakan apapun yang Dia kerjakan, apapun yang Dia buat, itu selalu dahsyat, itu selalu luar biasa. Ingatlah yang ketiga, bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang jahat untuk mempromosikan hidup anak-anak Tuhan. Mordekai tidak pernah dikenal oleh raja, tapi ketika Mordekai dirancangkan yang jahat oleh seorang yang jahat bernama Haman, maka saat itu nama Mordekai ini tercatat di kitab sejarah. Dan raja melihat bahwa Mordekai pernah menolong raja. Tapi kalau tidak karena rancangan jahat si Haman, maka Mordekai tidak akan pernah terkenal. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus juga bisa memakai prajurit-prajurit orang Romawi untuk menyalibkan Dia, untuk membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Tuhan bisa pakai 1001 cara, dengan cara orang-orang jahat sekalipun, untuk mengangkat hidup kita, untuk mempromosikan hidup kita, untuk membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Karena itu kalau hari ini engkau sedang dirancangkan yang jahat, kalau hari ini engkau sedang merasa dikhianati, engkau sedang merasa difitnah, dan engkau merasa hidupmu sedang dekat dengan Tuhan, engkau sedang berada di jalan yang tepat, izinkan Tuhan berperkara dalam hidup, belajar untuk berserah. Dan ingatlah bahwa Dia Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka Dia bisa pakai segala sesuatu, apapun itu, termasuk rancangan orang jahat, untuk mengangkat hidup saudara, untuk mempromosikan hidup saudara, untuk membawa hidup saudara dan saya masuk dalam rencananya yang besar, rencana yang ajaib. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa untuk melepaskan pengampunan, untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami, untuk mengampuni orang-orang menyakiti hati kami, untuk berdoa buat mereka yang mengkhianati kami, mengucapkan berkat bagi mereka yang pernah mengecewakan kami. Dan hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mengalami hal yang sama, mereka merasa dikhianati, mereka merasa dikecewakan, mereka merasa difitnah, mereka merasa ada orang-orang tertentu yang mau menghancurkan hidup mereka, menghancurkan hidup rumah tangga keluarga mereka. Dan jika itu adalah mereka, Tuhan, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar Tuhan gantikan mereka dengan damai sejahtera, gantikan mereka dengan sukacita, pengharapan, sehingga firman yang pagi hari ini kami dengar ini mendapatkan tempat di hati kami. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami dilawat Tuhan, hidup kami melihat kebaikan Tuhan, dan hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Jika itu yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hari-hari ini engkau merasa sedang dikecewakan, engkau merasa sedang dihianati, engkau merasa sedang difitnah, engkau merasa sedang mengalami ketidakadilan, dan engkau merasa hari-hari ini ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat atas pekerjaanmu, usahamu, rumah tangga, keluargamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Ampuni mereka, kasihi mereka. Itu kita lakukan karena Tuhan mau setiap kita memiliki damai sejahtera, bukan memiliki kepahitan dalam hati dan hidup kita. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat mereka. Jamah masing-masing mereka ya Roh Kudus. Lawat masing-masing mereka.
sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, sehingga mereka mengalami mujizat, sehingga mereka mengalami damai Tuhan. Tuhan yang lihat isi hati mereka, sehingga hidup mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup mereka penuh dengan kedamaian. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat lawat masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya pagi hari ini adalah pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan untuk selalu memiliki hati yang penuh dengan pengampunan, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kami. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan kami Tuhan, setiap pokok-pokok doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lihat setiap permasalahan dari umat-Mu yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan lihat setiap seru doa mereka, baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, maupun mereka yang menuliskan di kolom chat di Facebook, di Zoom ya Tuhan. Maka mereka yang mengirimkan di pokok-pokok doa mereka melalui WhatsApp. Bapak, kami berdoa bersatu hati, kami ucapkan berkat buat setiap pokok-pokok doa mereka dalam nama Yesus. Biar mereka sendiri mengalami kuasa Tuhan. Hamba berdoa umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk hamba layani setiap pagi dalam ibadah doa pagi. Hamba berdoa mengucapkan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, karena kami percaya ada upah, ada jerih dalam jerih lelah kami, dalam kami mencari Tuhan. Kami tahu tidak ada yang sia-sia tatkala kami berdoa. Ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang menopang setiap kami. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu, apapun pergumulan mereka, baik mereka yang bergumul sakit penyakit, mereka yang bergumul agar rumah tangganya dipulihkan, agar mereka bergumul agar ekonominya dipulihkan Tuhan, mereka yang bergumul untuk membayar hutang piutang mereka yang bergumul agar mendapatkan pasangan hidup, agar mendapatkan pekerjaan, mereka yang bergumul agar mendapatkan keturunan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Allah berperkara atas hidup mereka. Kalaupun ada penderitaan yang harus mereka pikul, ada salib yang harus mereka pikul, hamba berdoa biar kekuatan, kuasa dari Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka sanggup menjalani permasalahan mereka dengan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Hamba berdoa menyerahkan masing-masing mereka dimanapun mereka berada. Biar kasih karunia Tuhan, kekuatan dari sorga turun berlimpah-limpah atas hidup mereka. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang kepada Tuhan percayakan untuk kami doakan setiap hari. Kami berdoa agar jiwa-jiwa ini mengalami lawatan Tuhan. Mungkin mereka adalah orang tua kami, suami istri kami, mungkin mereka adalah mertua menantu kami, anak-anak kami, mungkin mereka adalah teman sahabat kami yang kami doakan agar jiwa ini diselamatkan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah kiranya melalui ibadah doa pagi ini banyak anak-anak Tuhan berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Banyak anak-anak Tuhan bekerja untuk memenuhi sorga jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus, sehingga akhirnya kami boleh dipercayakan Tuhan merebut mereka dari jalan-jalan mereka yang sesat. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapa, izinkan kami mendengar, melihat kabar bahwa mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dilawat dan dijamah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bangsa ini Allah. Pada akhirnya kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, diurapi Tuhan, beri roh takut dan gentar akan Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa agar mereka senantiasa bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur. Kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri TNI, Panglima TNI di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka, wali kota, bupati, bahkan gubernur yang ada atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, kami ucapkan berkat dimanapun anak-anak Tuhan berada, duduk di dalam parlemen yang ada, duduk dalam pemimpinan dalam posisi-posisi yang strategis di bangsa ini. Biar mereka jadi berkat, biar mereka jadi terang, biar mereka jadi garam di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, buat mereka yang berdiri di garda terdepan, sebagai suster, sebagai dokter, sebagai perawat-perawat rumah sakit, atau volunteer TNI, Polri, bahkan volunteer yang ada, kami berdoa ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan menolong setiap mereka, agar mereka tetap terus sukacita, agar mereka tetap dijaga, disertai Tuhan, agar mereka tetap terus bekerja di masa-masa pandemik ini. Kami bersyukur, kami mendengar kabar
bahwa di bangsa kami pandemik COVID ini boleh terus menurun. Kami doakan agar terus tetap menurun. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi lonjakan. Kami memohon belas kasihan Allah atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati, kami bersepakat mengucapkan berkat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat orang-orang jahat, orang-orang yang merancangkan yang jahat, orang-orang yang memakai segala sesuatu untuk memecah belah bangsa ini. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Disingkapkan. Roh Kudus bukakan segala sesuatunya. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini. Tuhan jamah mereka, dibukakan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka melihat kuasa Tuhan, sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan, sehingga mereka melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi. Kami bangga memiliki Yesus. Yesus yang mengajarkan kami untuk mengasihi musuh kami. Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa, untuk memberkati mereka yang menganiaya kami, memfitnah kami. Kami ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang karena Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh menyelesaikan ibadah doa pagi hari ini, dan firman Tuhan sudah menegur kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan yang sanggup memakai keadaan-keadaan yang jahat untuk mendatangkan kebaikan. Kita punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Karena itu tetap andalkan Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, dan engkau akan lihat pertolongannya yang ajaib ada dalam kehidupan setiap kita. Arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Di sepanjang hari berjalan ini, mereka mengecap apa yang baik berasal daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang di Facebook, bagikan ibadah doa pagi ini, karena saya percaya ada banyak orang memerlukan firman, ada banyak orang memerlukan doa, ada banyak orang mau hubungannya dengan Tuhan semakin hari semakin baik, dan kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat buat setiap mereka. Dengan membagikan ibadah doa pagi ini, kita boleh membawa mereka lebih lagi untuk mengenal Tuhan Yesus. Kita ketemu besok di jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.